Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Ada yang sakit? Nggak ada ya. Oke. Hari ini karena kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan program kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tahap selanjutnya, yaitu pengorganisasian program kesehatan. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah sangat familiar ya dengan kata-kata organisasi gitu ya, karena pasti kalian kan sudah di perguruan tinggi nih, kan ada SMP, ada SMA, kan pasti mengikuti organisasi di sekolah gitu kan. Oke. Nah, sebelum kita masuk gitu ya ke materi, langsung ke materinya. Nah, ini ada beberapa pelajaran yang akan kita bahas di sini. Nah, yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuannya itu apa sih? Untuk menjelaskan tentang pengorganisasian program kesehatan. Nah, tujuan khususnya mahasiswa itu bisa menjelaskan tentang konsep, fungsi perorganisasian, lalu prinsip pokok organisasi, manfaatnya, langkah-langkah, wewenang, pengembangan, lalu bagaimana organisasi sebagai sistem sosial, lalu menganalisis peran manajer di dalam organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya mau memberikan sedikit video nih ya. Karena kita videonya nggak bisa di download teman-teman, jadi kita pakai langsung aja ke sini ya. Silakan kalian nanti tonton, diserapi atau dimaknai gitu ya, nanti untuk bisa menyampaikan apa makna yang bisa kalian ambil dari video ini. Oke ya, jadi itu tadi sekilas tentang video. Nah, oke, cukup sekali aja ya, jangan sering-sering gitu ya. Oke, apa sih yang bisa kalian dapatkan dari video itu tadi? Jadi kan ada tim nih, itu kan teamwork nih. Kita harus belajar tentang organisasi, ada teamwork. Ada bisa kita lihat ada yang posisi di depan. Di depan adalah orang yang memang dia sudah secara lurus untuk menuju tujuan gitu ya, untuk mencapai tujuan. Ada lagi yang pekerja yang kedua, dia memang sudah punya semangat atau keinginan untuk membantu tim itu mencapai tujuan gitu ya. Kemudian ada kalau nggak salah ada
yang di roda, ada yang di belakang, ada yang cuma ngikut doang gitu kan. Oke, jadi apa sih yang bisa kalian tangkap dari video ini tadi? Oke, ya benar. Jadi teman-teman semua udah benar semua ya. Nggak ada yang salah karena memang pendapat itu untuk diutarakan, jadi benar atau salah nggak masalah gitu ya. Jadi itu adalah gambaran bagaimana teamwork itu bekerja. Kan bisa kita lihat tuh ketika tadi tim yang pertama mereka ada 2 orang yang dengan semangat kerja atau semangat mencapai tujuan, kemudian tapi ada 3 orang yang satunya ikut aja, yang satunya dia kadang bantu kadang juga nusuk gitu ya. Kalau yang terakhir tadi bener-bener maunya nggak jangan mencapai tujuan, kayak menghalang-halangi gitu ya. Nah sedangkan tim yang satunya dia dengan cuman 4 orang, 3 orang yang lurus ke depan, yang satu cuman bantu di belakang, mereka udah cepet banget naik ke atasnya. Itu adalah bagaimana sebuah tim itu bekerja. Jadi kalau pada akhirnya tim yang satu tadi harus membuang anggota tim yang membebani gitu. Kenapa? Kalau yang membebani itu mau, ayo kamu mau nggak, kalau kamu nggak mau kamu pergi aja gitu ya. Kalau kamu mau ya ayo, kamu harus nurut sama apa kata yang di depan gitu. Nah jadi bisa kita simpulkan bahwa memang sebenarnya sepenting itu teamwork di organisasi ya. Jadi konsep dasarnya itu udah banyak ya. Jadi organisasi itu bisa kita simpulkan adalah sekumpulan orang gitu ya, yang mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk bisa mencapai tujuan. Kalau dari satu tim itu tujuannya udah beda ya, dia bekerja tetapi nggak mau ke tujuan awal, ya nggak akan selesai, nggak akan nyampe ke tujuan awalnya. Nah ini teman-teman, dari kesimpulan itu tadi ya, dari ini tadi kesatuan sosial, kemudian keseluruhan proses pengupahan orang, alat-alat, tugas dan sebagainya ya, fungsi pengorganisasian, sehingga dapat diketahui pembagian tugas per orang dalam kelompok dan sebagainya. Nah ini apa yang dimaksud dalam pengorganisasian? Ayo coba dijawab teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah ya. Nah ini adalah prinsip pokok organisasi. Sebenarnya banyak banget prinsipnya ya, cuman ada beberapa yang mungkin bisa kita jadikan patokan. Di sini udah banyak ya, tuh ada banyak, tapi yang mungkin bisa kita simpulkan gitu ya. Jadi kalau di organisasi itu prinsipnya harus ada pembagian kerja, jangan sampai cuma leader aja, jangan sampai hanya anak buahnya doang, leadernya diem aja, nggak bisa. Kemudian pembagian wewenang tugas, jadi masing-masing anggota tim itu punya tugas masing-masing, nggak bisa kalau mereka jalan bareng-barengan, nanti malah nabrak semua ya, yang ini udah ngerjain ini ngerjain ini, akhirnya lo kok kerjaan kita sama, kan itu nggak mungkin. Kemudian disiplin ya, harus tepat waktu. Pokoknya satu tim tuh harus kompak disiplinnya. Kemudian komandannya harus satu, jangan sampai komandannya itu ada 2, bingung nanti anggotanya ya kan. Kemudian kesatuan tujuan, untuk mencapai tujuan ya satu, jangan banyak-banyak, nanti timnya bingung, ini sebenarnya kita tujuannya mau ke arah mana gitu kan. Kemudian kita harus bisa memprioritaskan ya, jangan kalau misal nih kita ada tim anggota organisasi, yang satunya dia prioritas otaknya ada di rumah, misalnya teman, kalau diajak bekerja dia akan terganggu dengan masalah di rumah. Jangan lupa penghargaan atas prestasi, dan jangan lupa juga pemberian sanksi apabila ada anggota tim yang melakukan kesalahan. Nggak perlu kita suruh scot jam atau nggak perlu kita gitu ya, tapi lebih ke ya sanksi aja gitu. Misal kalau kamu nggak bisa bantu ya udah, ya otomatis nanti bisa tunjangannya dikurangi or something gitu ya. Lalu sentralisasi dan desentralisasi, jadi pengambilan keputusan. Jadi kalau manajer utama pasti mereka punya tim manajer lain yang bisa memegang anggota tim. Misalnya ada seksi keuangan, ada seksi misalnya kalau dalam sebuah acara itu ada seksi acara, keuangan, dokumentasi. Nah itu mereka punya koordinator masing-masing. Nah koordinator lah yang bertanggung jawab kepada manajer. Anak buah paling bawah anggota itu bertanggung jawab kepada koordinator. Jangan lupa pembagian wewenangnya, kemudian tata tertib ya, harus gimana aturannya supaya kita bisa bareng-bareng mencapai tujuan. Jangan lupa harus adil, jujur gitu. Kemudian stabilitasnya juga harus ada regulasinya supaya enggak kemana-mana. Jangan lupa setiap anggota tim harus punya inisiatif, harus selaras dan bersatu ya. Jangan lupa adil dan
jujur. Ini ada banyak sebenarnya macam-macamnya. Nah, manfaatnya tadi ya, penuntun pencapaian tujuan, dapat mengubah hidup masyarakat, kemudian organisasi bisa menawarkan karir, kemudian organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Nah, ini langkah-langkah ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kalau di organisasi kita harus bisa merinci seluruh pekerjaan teman-teman. Jangan sampai kalau kita mau bikin organisasi nggak tahu tuh fungsi anggotanya mau dibuat apa, jadi butuhnya cuma 2, kalian merekrutnya 5, kan yang 3 jadi nggak berfungsi dengan maksimal. Nah, ini wewenang ya. Jadi hak seorang pimpinan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk atau agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ini wewenangnya ada macam-macam. Ada line authority. Jadi hubungan langsung wewenang antara atasan dengan bawahan, ya kan? Kemudian ada staff authority. Jadi manajer yang tengah, ya. Jadi staffnya itu harus bisa bertanggung jawab ke middle manajemennya gitu. Kemudian keuntungannya kalau staff, jadi keuntungan bisa mendapat saran-saran dari banyak ahli. Kemudian banyak ahli dalam fungsi staff mempunyai cukup waktu untuk berpikir, lalu dapat bantu manajer agar bekerja lebih efektif. Tapi lemahnya mengabaikan wewenang lini manajemen yang lebih tinggi. Nah, kemudian kurang tanggung jawab staff. Kemungkinan juga adanya perbedaan pola pikir. Lalu dilanggarnya prinsip kesatuan perintah, terlalu banyak aktivitas staff ya kan, karena author ya, jadi keputusannya ada di staff nih. Kemudian ada functional authority, jadi hanya didelegasikan kepada seorang individu atau departemen untuk mengontrol aktivitas yang spesifik. Lalu personality authority, jadi wewenang wibawa seseorang adalah karena kecakapan pelaku, jadi kita tuh udah langsung ngerti dia tuh punya wibawa, langsung jadi koordinator gitu ya. Nah, ini untuk klasifikasinya teman-teman baca sendiri. Nah, kemudian ini tujuan pengembangan organisasi ya, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan lingkungan atas tugas pengetahuan dan keterampilan dan sebagainya. Nah, kalau dari pengembangan organisasi ini teman-teman ada pernyataan nih, apa tujuan utama di pengembangan organisasi nih ya, coba dijawab. Oke, jawabannya adalah B ya, gak mungkin banget meningkatkan produktivitas cuman individu, pasti semua akan ditingkatkan. Kemudian untuk finansial bukan tujuan utama teman-teman ya, karena mungkin tujuan awalnya bukan finansial. Kemudian mengurangi jumlah anggota organisasi juga gak mungkin. Nah, ini tuh sifat dasar pengembangan organisasi ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ini juga sistem sosial ada banyak banget. Jadi ciri-ciri organisasi sebagai sistem ya, dia bersifat terbuka ya, sistem terdiri 2 atau lebih subsistem. Kemudian adanya tujuan, punya batasan, mekanisme kontrol gitu ya. Ciri organisasi jadi ada formalitas ya, organisasi sosial adanya perumusan tertulis, ada peraturannya, ada ketetapannya. Jangan sampai kalau mau bikin organisasi nggak ada ketetapannya. Kemudian hierarki, jadi organisasi yang menunjuk adanya suatu pola kekuasaan berbentuk piramida, harus begini ya, jangan sampai begini, nanti keputusannya ada di bawah, nanti sulit ya. Kemudian besarnya dan kompleksnya, lalu lamanya juga ya, nanti bisa dibahas. Nah, sekarang kita harus tahu nih bagaimana peran manajer dalam organisasi. Ada video bentar ya, dikit aja videonya. Nih ya. Jadi dari video itu tadi apa yang bisa teman-teman simpulkan? Coba saya mau dengar gitu ya. Oke, iya, jadi bisa dilihat ya kalau bos itu ternyata
bos itu istilahnya pemimpin. Kalau leader itu kepimpinan. Pimpinan tuh bos. Pemimpin itu adalah leader, ya. Jadi beda ternyata. Kenapa? Apa sih bedanya? Yang paling kelihatan tadi bisa dilihat ya. Bosnya nggak ada pesawat, anak buahnya naik kejar-kejar di bawah jalan kaki atau pakai pakai transport lain gitu. Kalau leader ya udah ya bareng-bareng, naik pesawat satu naik pesawat semua, naik bis satu naik bis semua gitu ya. Terus atau yang tadi bos itu pokoknya kalau uang keuntungan ya berarti keuntunganku gitu ya. Tapi kalau leader ya kalau kita dapat uang ya keuntungan kita semua, nggak bukan keuntungan saya aja. Nah itu jadi teman-teman harus bisa memahami bahwa manajer yang baik adalah dia berjiwa leadership ya, bukan bossy, bukan sok pemimpin. Jadi nanti teman-teman diharapkan setelah mata kuliah ini teman-teman jadi punya karakter pemimpin yang baik gitu. Jadi jangan bekerja sendiri, tapi harus bekerja bersama teman-teman. Keuntungan yang didapat juga bersama-sama, kelemahan atau kekurangan atau kerugian pun harus ditanggung bersama gitu ya. Oke, karena waktunya juga udah mepet. Nah teman-teman, mungkin dari penjelasan saya ada yang mau diklarifikasi? Oke, jadi nanti kalau misalnya belum ada pertanyaan bisa ya kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah karena ini katanya juga mepet ya, jadi mungkin saya akhiri dulu. Nanti untuk tugasnya akan saya bagi di WA ya, tugas untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.